Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pesantren dan modernisasi sistem pendidikan pesantren. Yang mana di sini ada 5 bab. Yang pertama, pengertian pesantren. Yang kedua, sejarah pesantren. Yang ketiga, unsur pesantren. Dan yang keempat, tipologi pesantren. Yang kelima, tujuan pesantren. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan pertama, yaitu pengertian pesantren. A. Pengertian pesantren. Pesantren adalah tempat di mana anak-anak muda dan dewasa belajar secara lebih mendalam dan lebih lanjut tentang ilmu agama Islam yang diajarkan secara sistematis langsung dari bahasa Arab serta berdasarkan pembacaan kitab-kitab klasik karangan ulama besar. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan kiai sebagai tokoh sentralnya dan masjid sebagai pusat lembaganya. Pendidikan yang diajarkan di pondok pesantren adalah pendidikan agama dan akhlak. B. Sejarah pesantren. Asal-usul pesantren sudah bermula pada zaman Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada awal abad 15 Masehi. Salah seorang wali yang terkenal bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Gujarat, India, disebut sebagai pendiri pertama dari sekolah agama yang disebut pondok pesantren. Para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam memang melakukan pengembaraan sejak dari desa-desa ke kota-kota perdagangan dan pusat politik di seluruh tanah Jawa. Dan juga Arifin merumuskan bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. C. Unsur pesantren. Ada 5 unsur yang penting untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tetap eksis dalam mencetak manusia unggul dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, yaitu pertama kiai, kedua masjid, ketiga santri, keempat pondok, dan kelima pengajian kitab klasik. Ada 3 macam tipologi pesantren. Yang pertama, pesantren salafi. Ialah sebutan bagi pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning atau kitab kuno. Pesantren salaf identik dengan pesantren tradisional atau klasik yang berbeda dengan pesantren modern dalam hal metode pengajaran dan infrastrukturnya. Di pesantren salaf, hubungan antara kiai dengan santri cukup dekat secara emosional karena kiai terjun langsung dalam menangani para santrinya. Yang kedua, pesantren halafi. Pesantren halafi adalah pesantren perkembangan dari pesantren salafi. Dengan mengikuti perkembangan zaman, tujuan didirikannya pesantren halafi yaitu agar membantu santri untuk memiliki kemampuan intelektual muslim yang berasas keislaman. Yang ketiga, pesantren gabungan, yaitu pesantren yang masih menyelenggarakan pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning dengan kiai sebagai figur sentral, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA maupun MA atau bentuk pendidikan formal lainnya. Model inilah yang sekarang banyak dikembangkan oleh para ulama NU. E. Tujuan pesantren. Menurut Abdurrahman Wahid, diantaranya pesantren memiliki tujuan dan peran mengajarkan keagamaan, yaitu nilai dasar dan unsur-unsur ritual Islam. Dan pesantren sebagai lembaga sosial budaya. Artinya,
Fungsi dan perannya ditujukan pada pembentukan masyarakat yang ideal, serta fungsi pesantren sebagai kekuatan sosial, politik. Dalam hal ini, pesantren sebagai sumber atau tindakan politik, akan tetapi lebih diarahkan pada penciptaan kondisi moral yang akan selalu melakukan kontrol dalam kehidupan sosial politik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.